Jadi teman-teman selalu mikir ya, wah kayaknya ya di saham cuma kita scalping lah. Oke, kita ambil yang receh-receh aja lah ya. Mungkin teman-teman mikir seperti itu. Terus tapi teman-teman nggak merasakan bahwasannya kayak kerugian yang teman-teman alamin juga besar. Cut loss itu udah berapa banyak gitu loh. Ya mungkin take profit cuma 1 juta, tapi cut loss 10 juta gitu. Dan kalau kita ngomong lah bang, kan gua take profit bisa 10 kali. Ya, kita ngomong 1 juta 10 kali, berarti 10 juta. Tapi lu sekali cut loss bisa 5 juta, 6 juta. Kalau berkali-kali juga defisit cuy, minus cuy gitu loh. Itu ya orang nggak kepikiran ya untuk jangka panjangnya. Makanya kenapa orang bakal pada nanya gua gitu loh. Kenapa investor tuh nggak pernah kaya orangnya gitu loh. Ya. Ingat, yang gua tekanin adalah kalau misalkan lu bilang lu tuh diri lu investor, harus lu kaya sih. Kenapa? Investor beli saham berdasarkan fundamental. Lihat valuasinya, lihat bisnisnya, lihat GCG. Jadi kalau kita ngomong trader, scalping, dan sebagainya itu bukan investor. Itu pemain. Ya, bedakan. Oke, jadi teman-teman jangan pernah mengatakan diri kalian itu investor kalau kalian masih melakukan hal-hal seperti itu. Oke? Nah, jadi video kali ini kita mau bahas apa sih? Kenapa nggak pernah kaya, cuy? Ya, kecuali main pom-pom, buka kelas, atau apapun itulah. Itu kayak jalur shortcut itu. Ya, karena mereka hopeless. Orang-orang seperti itu hopeless sih. Ngepom-pom atau apa itu hopeless semua. Makanya gue bilang, gue nggak peduli sih. Lu mau harta triliunan, miliaran, tapi kalau pakai cara seperti itu, lu tuh tetap miskin sih. Gembel. Mental miskin. Hopeless. Ya. Jadi kita bakal bahas ini. Kenapa 90% investor saham tidak pernah kaya? Ada alasannya. Yang gua mau tekanin apa? Etika. Gini ya. Sebelum kalian ngomong soal profit, ngomong cuan dan sebagainya, lu itu harus mikirin soal etika dulu sih. Lu punya adab, lu punya moral. Lu ngepom-pom, lu nggak punya moral cuy. Ya. Terus lu kasih sinyal-sinyal nggak jelas gitu ya. Itu juga bukan moral, nggak ada moral, nggak ada adab itu. Kenapa? Lu pamemdam. Hukum karma bakal berlaku kita ngomong seperti itu. Jadi paling fair itu seperti apa? Ya, analisalah sesuai dengan kriteria bisnis yang kamu mau investasikan. Oke, analisa GCG-nya ya, direksinya, pengendalinya semua. Bisnisnya seperti apa, ya, cash flow, dia punya utang, dia punya ekuitas. Again, investor itu pebisnis, bukan pemain. Emang ada, lu itu contoh nih, gua ke kedai-kedai nih, wah ini restorannya bagus banget. Atau Pak, Bu, saya beli. Kamu punya perusahaan apa ya? Kalau saya beli, kamu punya restoran ya. Saya beli nih, besok gua bilang, Bu, saya jual ya. Kan nggak ada kayak gitu cuy. Saham itu adalah lembaran ya, itu membuktikan bahwasannya suatu kepemilikan suatu perusahaan. Berarti perusahaan itu apa? Bisnis. Berarti lembar bukti kepemilikan bisnis. Itulah artinya saham. Lo kalau mau main, mau trading, tetek bengek, tarik garis gak guna gitu, aneh-aneh kayak gitu, tempe bacem kayak gitu, ya lo bagusan ke kasino aja sih, lebih bagus sih. Lebih afdol di kasino, karena lo langsung main gitu loh. Ya. Nah, jadi ini bagaimana? Oke, gua bawain materi ini buat kalian biar kalian tuh bisa lebih clear ya. Jadi ini terutama buat teman-teman pemula sih, karena teman-teman pemula ini banyak kan sih mereka tersesat, dan memang ada beberapa bisa kita tolong, dan nggak semua bisa kita tolong juga, karena mindset sih awalnya sih kita ngomong sih. Makanya kalau memang lu punya adab dan moral dan etika masih belum beres, ya jangan ngomong soal profit dulu deh. Ya, beresin diri kalian dulu. Oke? Kita masuk. Tujuan model apa? Memberikan pemahaman bahwa kekayaan dalam investasi bukan hanya soal strategi, tetapi soal karakter, etika, dan disiplin berpikir jangka panjang. Investasi bukan sekedar mencari uang, investasi adalah latihan karakter. Jujur gue bilang sama kalian, gue tuh dulu tuh orang anxiety banget, dan gue tuh dulu orangnya itu boleh dibilang dapat uang banyak dikit aja kayak congkak banget. Tapi setelah gue menekuni jalur investor, jadi investor kita ngomong ya, jadi value investor lebih tepatnya, investor yang suka tidur ya, tidur aja bangun-bangun udah beggar gitu semua. Gue ada mengalami beberapa tahap development karakter, di mana gue tuh orang lebih tenang sekarang, tidak terlalu peduli sama hal negatif ya. Dan hal negatif itu gue malah carikan peluang di sananya gitu loh. Jadi gue tuh memanfaatkan situasi negatif jadikan peluang, yaitu dengan cara menganalisa keadaan makro atau mikro. Jadi gue tuh nggak pernah gitu kayak ngeluh lah ya, korupsi sana sih, nggak ada. Karena kenapa? Orang-orang yang pernah gue ketemuin, gue networking di luar sana ya, gue ketemu banyak orang sukses, banyak pebisnis, banyak pengusaha. Gue nggak pernah dengar mereka tuh ngeluh, waduh, demo lah, aduh korupsi lah, ini semua nggak ada cuy. Gue tuh ketemu banyak, bahkan konglomerat juga gue ketemu. Ya oke, dan orang-orang dari perusahaan TBK juga gue juga ketemu di networking. Ya gue ngerti banget cuy.
sifat karakteristik itu bagaimana kalau orang sukses, mental itu seperti apa kalau orang sukses. Jadi karena berkat itu semua, jam-jam terbang gue di lapangan, gue mengerti sekarang etika, moral, dan adab itu paling penting sebelum ngomongin profit. Jadi kalau teman-teman nanya gue, kalau misalkan, berarti kalau kita dalam berinvestasi, apa yang kita pentingin dulu? Etika lu. Lu punya adab, lu punya moral lu. Karena, again ya, lu kalau nggak beretika, nggak bermoral, rezeki nggak bakal datang sih. Karena kenapa? Again, alam semesta ini luas. Kalau kita ngomong ya, prinsip law of attraction, quantum ini zero guys ya. Quantum ini nggak ada waktu. Jadi quantum ini bisa kita kontrol. Kalau lu tuh tipenya negatif ya, maka quantum ini jadi negatif. Semua tuh bakal datang bermasalah. Masalah semua gitu loh. Contoh. Oh, lu ketemu si Bapak A nih. Wah, ini orang tukang korupsi nih. Oh, kok gembor-gembor di medsos. Ini orang ya. Terus ada videonya, ada apa gitu-gitu. Ya, lu bakal bermasalah dengan Bapak A itu dalam hukum nanti. Padahal lu tuh gak ada sangkut pautnya sama dia gitu loh. Dia juga gak kenal sama lu. Tapi lu fokus ke dia. Ya udah. Again, dia tuh berarti kita boleh bilang Bapak A ini, contoh ya, Bapak A ini. Dia punya duit banyak, kekuasaan banyak. Ya, dia kalau dia mau menang hajar lu, ya mati lu masuk jeruji besi lu gitu loh. Nah, etika kan jatuhnya kan. Etika lu ada lu menjelek-jelekan orang. Meskipun kita udah tahu tuh jelek gitu loh. Tapi bagusan diem. Terkadang silent itu gold, ngerti? Makanya kenapa kalau investasi saham pun, gue memang sering live. Gue sering share buat kalian semuanya. Tapi gue ada beberapa hal, gue nggak boleh ngomong. Meskipun gue tahu sesuatu. Dan gue nggak bakal ngomong juga sampai kapanpun. Kalian cara tahu sendiri. Karena kenapa? Terkadang brainstorming gue ini, saking liarnya, itu bisa menembus batu sana, bisa menembus tanah, cuy. Jadi gue takut juga, cuy. Makanya kenapa gue agak berhati-hati kalau kasih informasi berdasarkan analisa gue. Karena memang terkadang ada orang nggak ngeh. Karena kalau investor kita tuh tahu sesuatu, apalagi kita ketemu hidden gem, kita diem aja sih. Tapi kalau orang-orang ini pemain atau orang-orang receh ini, yang embel-embel triliuner dan miliarder ini, tapi bullshit menurut gue. Ya mereka itu, how to say ya, ya kayak tadi gue bilang gitu loh. Oke, jadi kita ngomong masa soal etika dulu sih, kita ngomong sih. Kalau mereka tuh langsung gemborin gitu loh. Info A1, beli. Habis itu kalian diguyur, dipom-pom. Nggak ada etikanya, cuy. Makanya gue bilang, nomor 1, lu kehilangan uang, nggak kehilangan apa-apa. Nomor 2, kehilangan kesehatan, lu kehilangan segalanya, separuh hidup lu. Tapi kalau kehilangan akhlak, lu kehilangan segalanya, cuy. Oke? Dan satu hal yang paling gue takutin adalah kehilangan akhlak. Itu aja sih. Makanya sebisa mungkin gue mau jaga ini. Konsisten jaga dan gue nggak bakal terprovokasi. Kalau gue sih, ilmu gue ini udah boleh dibilang ya. Gue masih terus belajar ini. Tapi gue merasa ilmu gue ini makin mantap gitu loh. Jadi gue tuh udah nggak mempen lagi sama sana sini. Provokasi apapun tuh nggak mempen lagi. Berita negatif enggak sih. Jadi gue malah manfaatin itu semua. Jadi kita tuh kalau ngomong soal investasi, itu tuh mesti mentingin psikologis lu dan keyakinan lu dalam berinvestasi di perusahaan yang lu beli. Bisnisnya, terutama dengan cara mengontrol diri. Gitu loh. Jadi etika tuh penting banget. Jangan menganggap remeh. Etika tuh mesti dibangun dalam waktu yang lama loh. Nggak cepet loh. Ada orang mentalnya cepet kaya. Tapi ketika dia udah mau switch menjadi mental yang lebih tenang, menjadi mental yang boleh dibilang mental orang sukses, itu butuh waktu development. Gue sampai hari ini aja gue butuh waktu, hampir mau berapa tahun ya? Gila, gue aja mau 6 tahun cuy, baru bisa mencapai titik ini cuy. Nggak cepet cuy, butuh proses cuy. Lu kira gue profit di bursa saham itu maksimal? Kagak bro, gue butuh waktu 5-6 tahun baru maksimal. Bangsat. Jadi butuh proses, gak ada yang cepet. Gue bisa beggar 500%, 300%. Setahun bisa ribuan persen beggar gua. Itu butuh proses cuy. Cara take profit gimana? Proses. Everything is about ethic. Etika, adab, dan moral. Jadi jangan mikir-mikir instan mati instan. Masuk kuburan kok langsung. Tendang mati langsung masuk jurang instan juga itu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Oke, jadi kita ngomong latihan karakter. Fokus bentuk karakter dulu. Lu itu udah bermanfaat buat orang belum hari ini? Lu itu udah mikirin orang belum? Ini orang seperti apa? Ingat, ini quotes ya. Bilioner mencetak milioner. Milioner mencetak bilioner. Gak ada lagi apapun di luar dari itu. Kenapa gue bilang seperti itu? Kita
kalau punya usaha, punya bisnis, kita bakal fokus kita adalah ngebantu orang dulu. Bukan bantu diri kita dulu. Kenapa? Kebanyakan orang mikirin diri sendiri, otomatis apa yang terjadi? Dia tuh nggak punya empati sama karyawan atau yang support dia. Makanya kenapa ada namanya gaji terlambat, gitu. Ya mungkin kecuali ada masalah utang lah, itu lain cerita lah. Tapi kalau nggak ada masalah utang, nggak ada masalah apa-apa, tapi gaji juga terlambat, berarti intinya kan dia mikirin diri sendiri. Terkadang seperti itu, tapi nggak semuanya kita ngomong. Karena kenapa? Invest in people, it's more better. Kita training mereka, kita coaching mereka, kasih mereka itu punya development karakter. Jadi biar orang-orang kerja sama kita ini, mereka itu bisa ngebantu kita. Percaya sama gua, lu awal bakal bakar duit, tapi setelah mereka berhasil, mereka jadi miliarder, lu bakal jadi triliuner. Kenapa? Lu itu bisa ekspansi bisnis. Contoh nih, gue punya perusahaan nih. Oke, gue punya perusahaan nih. Oke lah, gue bakar duit dulu. Gue invest di orang dulu. Mungkin gue dari 1.000 orang, gue buka lowongan pekerjaan yang bisa keterima cuma 100 orang. 100 orang ini yang menjadi jenderal gue mungkin 3 atau 4 orang. Nah, 3-4 orang ini udah jadi jenderal, gue mau lihat etika bagaimana. Rupanya bisa beretika bagus, jenderalnya cuma 2 orang. Berarti total 2 orang gue invest. Sisanya itu udah kroco-kroco semua kita ngomong. Nah, 2 orang ini jadi miliarder. Kita bantu jadi miliarder. Dia lebih, jadi kalau di mata orang, aduh, kok direksi lebih kaya daripada pengendali ya? Enggak seperti itu, cuy. Lihat ya, kalau mereka kaya, mereka berhasil secara etika dan moral juga, bukannya secara materi, tapi secara mental juga. Lu itu ekspansi bisnis gampang. Contoh, gue buka bisnis A lagi. By the way, bro, gua tempatin lu di anak usaha gue ya. Lu bayangin, di perusahaan lu aja, lu tuh udah mature. Maksudnya lu aja bisa sustain gitu loh, bisa berhasil. Apalagi buka ekspansi bisnis baru, dan lu nempatin direksi ke sana. Berhasil lagi, otomatis harta kekayaan gue bertambah nggak? Bertambah! 100 kali lipat bahkan gitu loh. Jadi gue tuh jadi triliuner, tapi direksi gue, tangan kanan gue, jadi miliarder semua. Worth it! Worth it! Worth it! Jadi itulah cara menganalisa perusahaan berdasarkan GCG juga. Makanya kenapa kalian jangan heran kalau misalkan kalian lihat GCG kalian, bisnisnya, sahamnya kan. Ini ada anak usaha. Orangnya kenapa direksi itu-itu aja? Ya karena itu orang kepercayaannya. Mereka tuh milioner. Mereka tuh jadi miliarder karena mereka tuh adalah jenderal di perusahaannya. Jadi kalian tuh mesti mikir kayak gitu. Ini terutama untuk pebisnis atau pengusaha ya. Banyak orang mikirin diri sendiri, itu bikin bangkrut cuy. Itu bikin kalian tuh gagal dalam bisnis. Jadi kalian tuh jangan nyalain keadaan, jangan nyalain eksternal lah, karena pemerintah kayak gini, apa-apa. Nggak ada. Orang sukses itu nggak ada mikir kayak gitu, asuh. Nggak ada. Orang sukses itu mikir bagaimana caranya untuk men-security dirinya sendiri dan merangkul banyak orang supaya orang-orang di sekitarnya ini bisa berhasil dan bisa mendukung kalian. That's how we call about ethic, moral, and everything. Jadi fokus ke etika dulu. Ya, lu investor, pebisnis, bukan pemain cuy. Dan again, gue ngomong kayak gini pun gak semua orang bisa nerima gue. Fuck it, gue gak peduli. Again, kalau gue mental orang kaya masalahnya. Gue belajar banyak dari lapangan. Gue ketemu banyak orang sukses. Gue ketemu banyak orang-orang yang benar-benar secara wealth itu, materinya wealth-nya bagus banget. Ada yang pensiun dan bisa nikmati hidup juga udah banyak cuy. Mereka jual perusahaannya dan sebagainya gitu loh. Karena kenapa? Ingat, lu sebagai orang berhasil, sebagai orang sukses, jangan berharap atau kalian tuh mengharapkan sesuatu yang kayak gini loh. Semua orang harus suka sama kalian. Nggak usah. Kenapa? Karena gini ya, manusia aja itu nggak bisa memuaskan dirinya sendiri. Apalagi kita gitu loh. Berharap memuaskan mereka. Gila, lu di atas ranjang aja pun bisa kalah bro gitu loh. Lu sama istri lu aja nggak puas sama lu, buset. Ngomong lebih kasar. Di atas ranjang. Jadi again ya guys ya, ini serius ya. This is a very very serious. Gak ada orang bahas ini. Cuma gua yang bahas nih di channel gua doang. Dan mungkin ini jadi salah satu konten paling bombastis gua yet untuk ngebahas ini. Karena masalah psikologis ini penting, gak ada orang mau bahas. Kenapa? Karena orang tuh mikirnya cuan mulu. Ngentot emang gitu loh. Kampret. Kesel gua. Kenapa? Lu kenapa nggak bantu orang? Karena prinsip gua kayak gitu. Prinsip gua ya, kalau gua dengan materi yang gue kasih, dengan sharing yang gue tahu, ilmu yang gue ada, gue share. Gue percaya ketika orang lain jadi miliarder, gue jadi triliuner. Ketika gue jadi triliuner, gue bisa mencetak miliarder juga. Dengan cara gue sharing apa yang gue tahu. Lu lihat Warren Buffett, lu lihat Pak Lo Keng Hong, sharing aja mereka.
Lu bayangin, kayak Warren Buffett. Dia triliuner kan, bilioner bro, multi-bilioner bro. Tapi dia tuh udah mencetak banyak miliarder kan. Pak Lo Keng Hong contohnya. Masih ada lagi banyak. Buku-buku dari Benjamin Graham yang ada film investing. Banyak. Ada Pak Sandiaga Uno juga. Pak Sandiaga Uno juga film investing. Saratoga, ya kan? Maka Saratoga undervalue juga sahamnya. Banyak bro, kalau kita ngomong investor lokal menerapin sistem prinsipnya Warren Buffett yang jadi miliarder, banyak value investing bro. See? Karena kenapa? Itu rezeki. Alam semesta itu mempermudah rezeki kalian karena kalian membantu sesama. Kalian tuh ngerangkul dan menaikkan derajat juga. Jadi bukan menjatuhkan, manfaatin, nggak kayak gitu. Tuh mental miskin, mental sampah. Oke? Jadi kita masuk ke topiknya ya. Ini baru tujuan awal loh, masih banyak lagi loh. Satu kesalahan fundamental investor, mengejar uang bukan nilai. Mayoritas investor masuk pasar saham dengan tujuan cepat kaya, mencari sensasi, mengikuti tren. Padahal filosofi investasi sejatinya adalah membeli bisnis yang bernilai dan menunggu waktu bekerja. Investor hebat tidak mengejar harga, mereka mencari nilai. Ini adalah orang-orang yang haus validasi. Orang-orang yang boleh dibilang banyak influencer, tiba-tiba abal-abal, influencer muda, trader dan sebagainya. Tetek bengek, tepe bacem itu semua cuy. Cuma haus validasi. Gua ketemu banyak triliuner, miliuner, orang sukses, itu rata-rata umurnya udah 40-50 ke atas bro. For fucking sake. Kenapa? Karena secara development mereka tuh udah terbentuk. Kalau anak muda tiba-tiba jadi miliuner atau triliuner, apakah possible? Possible, tapi nggak ada etikanya. Nggak ada etikanya, bro. Hampir semua nggak ada etika. Nggak ada moralnya, nggak ada adabnya. Jadi dalam jangka panjang, itu bangkrut. Itu bangkrut, cuy. Karena kenapa? Dia tuh nggak bisa handle. That's it. Oke lah kita ngomong, kok. Tapi kan ada papi ai dan sebagainya gitu. Iya, kalau bapak udah mati. That's how is it. Jangan kemakan konten. Jangan kemakan status. Mikirin bagaimana diri kalian itu berjalan di jalan kalian masing-masing. Hidup orang beda-beda, cuy. Hidup orang itu ada namanya privilege. Tapi nggak selamanya orang privilege pun itu bisa berhasil, enggak. Gue ketemu banyak. Gue dulu punya temen, anak orang kaya, privilege, terakhir dikasih bisnisnya, bangkrut bro. Tutup. Gulung tikar, cuy. Nggak bisa jalanin. Lu jangan bilang lagi. Yang kedua apa kesehatan. Gue pernah ketemu bawa Gucci, bawa Hermes ya. Dulu waktu apalah usaha orang tua lah, ada salon gitu kan. Tamunya bawa Gucci, Hermes dan sebagainya. Tiba-tiba mobilnya bisa berubah ya. Mobilnya dari yang mahal sampai jadi yang sederhana. Kenapa? Kena penyakit, kena kanker suaminya. Habis semua harta kau. Jadi harta itu nggak menjamin status suatu orang, cuy. Makanya kenapa gue bilang paling penting itu dua. Ya, pertama, lu kehilangan kesehatan, kehilangan separuh hidup lu. Yang nomor satu paling utama adalah akhlak. Uang itu hilang bisa datang lagi, cuy. Prinsip uang adalah bisa datang dan pergi, udah desit. Gue tuh gampang. Gue mikir seperti itu status gue. Mikir gue tuh, uang tuh bisa datang dan pergi, udah desit. Oke? Jadi, lu tuh jangan mikir, gue cepet kaya, gue tendang kepala lu nanti. Gue sepak kepala lu, gue puterin kepala lu 360 derajat langsung nanti. Supaya lu sadar langsung. Nggak ada kayak gitu. Bullshit itu. Mencari sensasi ini semua lah ya. Pokoknya padahal filosofi investasi itu menunggu waktu harus bekerja gitu loh. Ya. Kita tuh ngejar nilai. Biasakan lihat nilai, jangan lihat harga. Gua hari ini, gua bilang sama kalian ya, gua kalau mau jualan jepitan kuku ini 1 miliar pun bisa, cuy. Kenapa? Gua dengan cara apa? Ya gua jual. Lu tau nggak ini, jepitan kuku ini zaman kuno nih. Ditemukannya berapa tahun yang lalu gitu. Berapa tahun yang lalu gue ketemu, gue diem-diem aja gak bilang. Ini gue kasih lu aja. Ada orang mau beli 10 juta? Ada. 10 miliar mau? Mungkin mau. Karena orang gak ngerti nilainya. Gue bisa ngebodoh-bodohi orang. Tapi kalau kita ngerti nilai, kita gak bakal dibodoh-bodohin dan gak gampang ditipu. Oleh sebab itu, teman-teman yang kena pom-pom, kena pamemdam, atau kena pom, dan semuanya itulah hal negatif yang terjadi dalam hidup kalian, gak bisa 100% salahin mereka juga. Karena lu tuh negatif. Cepat kaya itu negatif. Mencari sensasi itu negatif. FOMO, mengikuti tren itu juga negatif. Jadi aura lu itu negatif semua. Jadi hati-hati. Ya. Oke. Ini kesalahan fundamental investor. Mengejar uang bukan nilai. Ya. Itu etika. Oke. Lanjut. Kurangnya kesabaran, patience. Ini juga etika. Investor
gagal karena tidak sabar. Ya, mereka panik saat harga turun. Serakah saat harga naik, ingin hasil cepat. Oke. Emang seperti itu kita ngomong. Jadi kalau kalian nanya gua, kok ini gimana, bentar ya. Wait ya. Bentar ya. Oke. Jadi kalau kalian, bentar, sorry. Nah, ini kurangnya kesabaran atau patience ya. Panik saat harga turun. Serakah saat harga naik, ingin hasil cepat, yaitu. Again, kan kalian punya, apa kita ngomong? Kalian punya etika kurang bagus, cuy. Maaf sekali kalau, makanya kenapa Pak Lokyo ngomong, sabar itu ilmu tingkat tinggi sih. Ya, jadi kalau menurut gua, kalian tuh harus lebih sabar lah. Jadi harus lebih sabar. Kalian tuh harus mikir yang gini ya. Segala sesuatu ada proses. Lo harus nikmati prosesnya. Pernah dengar gak Colonel Sanders? Colonel Sanders, penemu KFC, itu dia baru sukses di umur 70. Kok? Kalau nanti gue udah tua, gue kan mau nikmati kekayaan gue. Gini ya. Gue hasil pilihan. Lebih baik lo menikmati hidup lo. Ya. Kaya dalam waktu jangka panjang tidak bahagia, atau lu hidup dengan proses yang sudah lu jalanin dan lu merasa lu itu hidup lu puas banget dan lu kaya, lu milih yang mana? Jangan salah lo, lu kira kaya itu kaya itu fun, tapi paling penting itu wealth. Rich is fun, but the most important is wealth. Jadi proses itu kalian jalani dulu. Jadi kalau kalian udah jadi human being, the best you can make your version, lo tuh bisa bermanfaat buat orang dan lo bisa jadi legacy untuk diri lo sendiri, untuk keluarga lo sama anak-anak lo juga nanti. Oke, itu ilmu ya. Jadi ini padahal kekuatan terbesar investasi adalah compound growth ya. Ini ada rumusnya. Oke, A sama dengan P 1 plus R akar T, artinya apa? P itu modal awal, R itu tingkat return, T itu sama dengan waktu. Investor kaya memahami satu hal sederhana. Waktu adalah aset terbesar dalam investasi. Makanya kenapa gue asik ngomong. Gua kalau punya power, satu yang gue mau. Apa? Gue tuh mau beli waktu gue lagi. Gue pengen buy-back waktu gue lagi. Kalau gue bisa beli, ini ya teman-teman masih usia 20-an tahun ya. Gue kalau kalian suruh gue, keinginan terbesar gue apa? Kalau gue bisa ngebayar kalian bahkan. Gue ngebayar usia kalian, gue mau. Gue balik ke 10 tahun yang lalu lagi. Kenapa? Gue bisa kasih tahu diri gue. Kalau 10 tahun yang lalu gue seperti ini, gue udah beda lagi cuy ceritanya cuy. Tapi kan gue ada namanya development karakter. Dan development karakter gue itu kan berarti kan ada mengalami lika-liku kehidupan. Itulah indahnya jadi manusia. Lu tuh harus terlalu menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Setiap pagi, bangun pagi. Ya, menurut keyakinan masing-masing, ngucap syukur. Gue selalu ngucap syukur. Ada masalah, gue ngucap syukur. Ada rezeki, gue ngucap syukur. Tidak ada apa-apa pun juga, gue juga tiap hari ngucap syukur. Karena gue merasa hidup ini terlalu indah untuk kalian jahatin atau kalian tinggalin gitu loh. Gue tiap hari bangun pagi, gue berterima kasih, tangan gue masih lengkap. Gue masih bisa sehat banget. Gue masih bisa olahraga, masih bisa nge-gym, masih bisa makan enak, masih bisa jaga badan, masih bisa, pokoknya apapun tuh lah. Gue masih bisa punya hobi gundam atau apa gitu. Anything lah, kalau terima kasih aja sama Tuhan. Gue bilang sama kalian ya, rasa bersyukur itu bisa meredam anxiety kalian juga dan bisa membangun karakteristik kalian juga. Jadi you guys need to wake up and just remember you are not alone. Gue selalu punya prinsip, dimanapun gue berada, gue gak pernah sendirian. Karena alam semesta sama Tuhan itu selalu lihat kita gitu loh. Alam semesta ini, kiri kanan ini selalu ada orang jaga kita. Seperti itu, lu mesti mikir. Again, otak ini punya banyak energi. Kalau lu ada energi positif, maka yang ditarik energi positif, guys. Ya, itulah luar biasa manusia itu, ya. Kita lanjut lagi ya. Tidak menghormati resiko. Banyak investor hanya melihat potensi keuntungan. Investor profesional selalu melihat resiko bisnis, resiko utang, resiko siklus ekonomi. Prinsip utama investor bijak. Pertama, rule number 1, jangan kehilangan uang. Number 2, jangan lupa nomor 1. Ini banyak orang
nggak respect sama uangnya sendiri. Kita ngomong resiko ini kan karena punya uang sendiri. Lu itu nggak respect sama hasil kerja keras lu sendiri sih. Lu itu menghina hasil kerja keras lu sendiri. Suka-suka hati cut loss, nggak ngerti situasi cut loss. Kau kira cari duit itu gampang? Goblok, tolol. Lu kalau congkak kali, gak usah kau pamer-pamer. Songong kali kau. Lu tuh nggak nge-respect orang-orang yang bener-bener pure. Dia tuh, waduh, bisnis saya rugi nih. Saya mau nggak mau saya cut loss. Lu harus mikir, cut loss itu ada caranya cuy. Gua kalau cut loss, cara gue gimana? Jadi kalau kalian nanya, kok kalau cut loss gimana? Gua cut loss berdasarkan apa yang gue lihat. Contoh, gue invest sekarang, under value banget. Bisnisnya bagus, GCG oke. Everything is fine. Under value lagi. Potensi beggar bisa 1000% lebih, karena gue udah hitung nilai wajarnya. Tapi ketika gue tetap RUPS, ternyata GCG-nya di luar dugaan gue, ampas cuy. Atau mungkin ada kasus lain, tiba-tiba utangnya numpuk, atau tiba-tiba PKPU. Gue di saat itu, momen itu, gue gak peduli. Mau hijau cuma 1%, mau kuning, ya, atau mau merah, gue bakal take profit. Kenapa? Rumusnya apa? Nomor 1, jangan kehilangan uang. Nomor 2, balik ke nomor 1. Kalau gue take profit, meskipun 1%, berarti gue take profit 1%. Bukan disengaja. Kalau orang-orang asu-asu itu take profit 1% itu karena disengaja. Kalau kita pebisnis enggak. Gua ambil 1%. Ya karena no choice. Lagi keadaannya, gue lagi lihat, oh keadaannya ini lagi 1%. Udah gue take profit. Gue nggak nunggu lagi karena gue mau nyelamatin uang gue. Kalau misalnya gue lagi minus 5%, ya gue nggak mau gue jual, cut loss. Karena gue mau nyelamatin uang gue. Jadi bukan disengaja, bangsat. Kalau orang-orang ini semua disengaja, nggak ngehargain banget, lu nggak ngerespek banget, cuy. Songong congkak. Makanya kenapa tuh alam semesta nggak izinin kalian berhasil di bursa saham. Alam semesta tuh murka, lihat kalian tau. Makanya kalian tuh nggak bakal pernah bisa berhasil di bursa, dan kalian tuh bakal bangkrut di bursa. Pasti. Jamin 1000%, 1.000.000% bahkan. Karena sifat kalian, etika kalian congkak. Lu nggak ngerespek, bangsat. Makanya kenapa gue asik ngomong, orang ini ngomong ini, gue bilang tuh, itu tinggal tunggu waktu aja gue bilang. Simple. Kok influencer nih ngomong ini, tinggal tunggu waktu aja gue bilang. Karena waktu bakal menjawab. Jadi hati-hati teman-teman yang pemula terutama. Lu harus ngerespek banget sih. Etika lu. Again, etika dulu guys ya. By the way, nikmati minuman dulu nih. Air jahe tambah madu, pakai daun pandan, terus pakai jeruk nipis. Waduh. Nikmat deh. Lanjut lagi ya. Oke. Tidak memahami bisnis yang dibeli. Nah, ini kesalahan umum investor. Membeli saham karena rumor, mengikuti influencer, mengejar saham populer. Padahal saham adalah kepemilikan bisnis. Investor sukses selalu bertanya, bagaimana bisnis ini menghasilkan uang? Siapa pelanggan utamanya? Apakah bisnis ini akan bertahan 10-20 tahun? Nah, again, paling simpel adalah investasilah ke sesuatu yang lu ngerti. Di circle of competence lu. Jangan investasi ke sesuatu yang lu nggak paham. Analoginya, lu pacaran nih sama pasangan lu nih. Nggak berapa lama lu mau nikah sama dia, tapi lu udah tahu belum? Dia ini masih perjaka atau masih perawan? Dia ini boti atau beneran tulen? Cowok tulen atau boti? Dia ini transgender atau bukan? Lu mesti ngerti semua itu loh. Keluarganya bagaimana? Kita nggak usah ngomong dari manusia dulu, ya. Oke, kita ngomong dia punya background juga. Keluarganya bagaimana? Keluarganya ini apa? Mantan apa? Kalau dia lupa keluarga mantan mafia, mati gak lu? Ini analogi aja ya. Lu kalau misalnya lu mau pacaran sama dia, tiba-tiba lu nikah, lu udah jatuh cinta. Lu nggak ngerti tetek bengek seluk-beluknya. Tapi kalau lu dapet jackpot gimana? Mati, bro. Jackpotnya apa? Bukan jackpotnya baik. Ya kalau dia keluarga mafia, mati gak lu? Mati, bro. Lu bikin sedih anaknya langsung kau disandera kau. Nah, kayak gitulah. Jadi analogi seperti itu. Makanya kenapa perceraian itu banyak banget, kan? Bukan hanya karena pasangan, tapi keluarga juga, mertua. Iya, lu udah keburu sange, bangsat. Selangkangan kalian tuh udah basah duluan. Jadi otaknya udah nggak bisa berpikir lagi. Itulah manusia, makanya kenapa selalu gagal di bursa. Kenapa? Apa hubungannya kok? Ya analogi. Sama, bro. Sama. Di bursa kayak gitu juga. Ngikutin influencer.
Kalau dia berak, lu juga ikutan berak. Kalau dia iki kimochi, lu juga ikutan kimochi. Ya kayak gitu. Jadi lu mesti ngerti. Lu mau beli saham juga karena rumor. Belilah saham ketika lu ngerti. Belilah saham ketika lu itu tahu valuasinya masih murah atau enggak. Beli, karena itu bisnis, bro. It's all about business. You need to know the business, how it works. Apa yang bikin bisnis ini rugi, apa yang bikin bisnis ini untung, kenapa valuasi bisa dikatakan murah kalau valuasi PBV segini. Lu mesti ngerti semua itu, dan itu butuh jam terbang. Gue ngerti banget. Awal-awal mungkin bakal bingung, tapi setelah lu jalanin ini, dan lu ada perkembangan karakter, itu lama-lama bakal jadi jam terbang. Lu bakal terbiasa, dan insting lu bakal kuat, bukan pakai feeling lagi. Gue bakal bilang ya, feeling itu sampah. Insting itu nomor 1. Feeling 50-50, tapi kalau insting itu absolut. Insting bisa benar dan bisa salah. Tapi kalau feeling itu ragu-ragu, 50-50. Jadi gue bilang sama kalian, mainnya insting, jangan jadi peramal ya. Kalau main feeling itu peramal, oke. Ya, jadi nih kalian mesti ngerti bagaimana bisnis ini menghasilkan uang ya. Jadi kalian tuh mesti ngerti banget lah ya. Kalian analisa sendiri, kan ini resiko kalian. Oke, jadi kalian tuh udah tahu ngerti stepnya lah. Kalian tuh harus ngerti banget dan merespek resiko kalian masing-masing juga ya. Karena uang itu nggak gampang dicari, dan kalian tuh ngerti betapa susahnya. Jadi kalian tuh harus menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain kalau kalian terjadi sesuatu. Oke? Sip, karena mental orang sukses itu tidak menyalah-nyalahkan. Ya? Lanjut. Ego dan keserakahan. Pasar saham ada tempat ego dihukum ya. Kesalahan yang terjadi, terlalu percaya diri, menolak mengakui kesalahan, ingin selalu benar. Lihat. Percaya diri apakah boleh? Boleh. Tapi kalau over percaya diri, itu namanya NPD. Gue pede banget gue, tapi gue realistis. Again, bedakan ya. Orang yang terlalu pede, yang terlalu idealis, sama orang yang pede, tapi realistis. Kalau gue realistis, gue bilang nih bisa, enggak bisa. Kalau ada orang yang idealis, dia bilang ini udah nggak bisa, tapi dia bilang bisa. Itu idealis. Terlalu pede idealis. Terus menolak mengakui kesalahan. Gue sampai hari ini, kalau gue selama gue nge-live, atau bahkan di pokoknya private atau networking bahkan gitu kan. Kalau gue salah, gue akuin sih. Oh ya, sorry guys, gue salah. Teman-teman yang sering datang live gue pasti tahu. Kalau gue nggak tahu sesuatu, gue bakal mikir, oh ya, gue baru tahu juga loh ini gitu. Karena gue tuh bukan perfect, bro, gue juga masih belajar. Gue nggak pernah menganggap diri gue pintar, nggak pernah. Karena gini ya, ketika lu menganggap diri lu pintar, it's all over. Itu udah selesai sih. Jadi lu tuh bakal menganggap semua itu jadi bodoh orang. Lu jadi nggak humble. Lu jadi congkak songong gitu loh. Dan lu nggak bisa bermanfaat buat orang juga. Dan rezeki nggak bakal datang sih. Ya. Ingin selalu benar. Ini tadi gue bilang ingin selalu benar. Terlalu sombong nggak boleh. Oke? Investor bijak memiliki sifat rendah hati, mau belajar dan mengakui kesalahan. Itulah kita. Ini mental state yang kita harus pelajari. Karena again, manusia itu memang 70% bajingan. Manusia di muka bumi ini ya, 70% memang bajingan, cuy. Sifat manusia itu memang bajingan. Manusia terlahir memang bajingan. Karena kenapa? Otak ini suka meresap hal-hal negatif. Gue bilang sama kalian ya, gue hari ini hina kalian, 30 tahun kemudian lu bakal ingat gue hina kalian apa. Tapi gue hari ini muji kalian, besok bakal lupa juga sih. Karena otak manusia itu cuma bisa menyerap 3 detik. Tapi untuk hal negatif bisa diserap selamanya, cuy. Jadi manusia itu memang negatif. Jadi kalian tuh mesti bisa ngontrol diri kalian. Kalian mesti bisa punya pengembangan diri. Kalian tuh bisa belajar bagaimana, intinya itu adalah bermanfaat buat orang deh. Nggak usah mikirin dia balasannya apa, nggak usah. Tapi ingat juga, bermanfaat buat orang juga, lu mesti lihat keadaan juga. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi kalian tuh mesti bisa ada namanya pengembangan diri lah, kita ngomong lah. Ya. Sip. Kurangnya etika dan adab finansial ini juga masalah ini. Kekayaan tanpa etika sering berakhir dengan kehancuran. Investor besar selalu memegang nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab. Pasar saham pada akhirnya adalah permainan reputasi dan kepercayaan. Jadi ini seperti jasa sih, ya kita ngomongnya. Karena pasar saham itu memang seperti jasa, kita ngomong. Kayak contoh, gue punya platform baik nih. Lu mau pakai nggak platform gue? Kayak sekuritas juga, itu kan bisnis kepercayaan juga sih, dan tanggung jawab kita ngomong. Makanya kenapa kita ngomong kalau kita sebagai investor, kita juga mesti seperti itu. Kalau gua ngomong,
Ya, gue tuh nggak pernah exactly gue ngomong gini. Contoh nih, oh saham ini pasti 100%, saham ini pasti, gue yakin saham ini bisa ke 300%. Atas dasar apa? Kalau orang, kemarin kenapa banyak teman-teman di sini kasih tau gue, kok orang ini ngomong ini, profesor ini ngomong ini, profesor tetek bacem itu, bukan TP bacem lagi, tapi tetek bacem. Jadi gue merasa kok gue ya, bagi gue ya, gelar itu bukan segalanya sih. Gelar tuh bukan segalanya. Gelar bodong juga banyak cuy. Ininya nggak ada, kosong soalnya kita ngomong. Ya kan? Apa atas dasar apa lo ngomong kayak, oh ini bisa 500%, oh bisa 1000%, atas dasar apa? Kalau dia ketemu gue ngobrol, gue bisa bilang, atas dasar apa landasannya? Biasa orang kayak gitu, kalau udah guys tahu gak bakal suka gitu loh. Cuma bertanya doang loh, tapi orang gak bakal suka. Itulah karakter orang terbentuk. Lu bakal melihat karakter orang. Sampah atau enggak dari sana. Tembak aja pakai pertanyaan. Apa buktinya? Apa landasannya? Kalau lu nggak bisa buktikan, nggak ada landasan analisa fundamental dan sebagainya, berarti lu nggak ada tanggung jawab. Ya, nggak ada etika, nggak ada finansial. Nggak usah kau ngomong lu tuh profesor, lu bikin malu aja. Lu malah mencoreng gelar profesor itu sendiri. Padahal profesor itu adalah gelar yang diberikan kepada orang yang memang benar-benar punya integritas dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Profesor itu adalah orang-orang yang sudah menjalani hidup dan makan asam garam yang sangat banyak, dan mereka sudah punya pembentukan karakter. Jadi please banget gitu loh. Jangan dikit-dikit lu ngomong oh prof di saham, apalagi di saham ya prof, aduh fuck man. Itu udah menginsulting gelar profesor sih menurut gua sih. No man, don't do that man. Please respect. Makanya gue bilang gak ada respect, gak ada adab. Orang-orang gitu gak ada adab sih. Jadi kita ngomong, kalian mesti ngerti banget, gak ada kurangnya. Aduh, kita tuh krisis moral sih sebenarnya sih. I need to say this, tapi kita tuh krisis adab, kita tuh krisis moral, krisis etika. Makanya kenapa kemiskinan kita tuh banyak. Bukan karena kita itu nggak mampu, tapi etika kita yang menyebabkan kita itu seperti ini. Makanya hari ini gua bawa materi ini buat kalian sadar. Gua yakin kalian bisa maju cuy. Gua yakin gua bisa mencetak banyak miliarder hanya dengan modul yang gua bawakan. Dan secara gratis bisa kalian nonton di sini juga. Kalau kalian mau pelajari lebih dalam, kalian bisa membership. Kalau kalian pingin gua tangan dingin, gua pencet-pencetin, itu bahaya lagi ya. Ya lu bisa private, terserah lu. Tapi again, it's all depends on you. Maka kenapa gue bilang ini penting, ini penting banget lah kita ngomong lah. Kejujuran, integritas sama tanggung jawab lah. Ya, karena again man, it's all about reputation man. Gitu loh. Jadi kalau mau ngomong profesor, again ya, profesor apapun itulah, sertifikat itu semua tuh didapatkan dengan kerja keras loh. Nggak segampang itu cuy. Jangan insulting lah. Kasihan sama teman-teman yang benar-benar itu mereka tuh udah integritas dan jujur cuy. Tolonglah ya. Gua sih udah geleng-geleng sih. 7. Fokus pada harga bukan nilai ya. Harga saham bisa berubah setiap hari. Nilai bisnis berubah sangat lambat. Investor pemula bertanya, berapa harga saham ini minggu depan? Investor bijak, berapa nilai bisnis dalam 10 tahun? Nah, it's all about value. Nah, kok apakah ini etika? Ini kan analisa. Jangan salah, gue selalu ngomong apa? Diri lu aja lu harus bervalue. Lu kalau nggak ada value diri lu nggak bakal bisa dapet apa-apa. Lu tuh harus bisa kasih seseorang gitu loh. Lu jangan selalu meminta dari orang. Ngerti, tangan kita di atas. Selama tangan kita di atas dan di bawah, kita tuh bervalue. Tapi kalau tangan kalian di bawah terus, lu tuh nggak ada value bro. Kita tuh selalu di atas cuy. We give, not take. We give. Apapun itu ceritanya. Oke. Jadilah manusia bervalue. Jadilah manusia yang punya adab, etika, dan moral. It's all about value of yourself. Hari ini apakah kamu sudah bersyukur? Itu juga value loh. Lu tuh nggak rupa sama dunia ini. Apakah lu ada berterima kasih sama bumi ini? Bumi ini adalah tempat lu dilahirkan. Kita ngomongnya viral. Oh, biarkan aku WNI aja anakku, jangan. Kalau dia pakai uangnya sendiri, dia ke sana, ya kita ngomongnya, misalnya contoh nih, keluarga, ini kan kalau nggak salah kan mantan beasiswa juga gitu kan, mantan lagi beasiswa LPPD juga. Kalau let's say kita ngomong nih, lu kok kuliah sana, ya kayak gua nih, gua kuliah di Malaysia sama di Tokyo. Gua pakai uang gua sendiri,
Gue ngomong gitu mungkin masih make sense gitu loh. Cuman juga nggak bagus karena lu nggak ngerespek gitu loh. Tapi kan dia pakai LPBD, digaris bawahi gitu loh. Jadi kan ribut dia. Jadi nggak ngerespek jatuh gitu loh. Tapi kalau gue di posisi dia, apakah gue bakal ngomong seperti itu? Enggak. Mungkin di hati gue iya, tapi gue gak bakal ngomong keluar. Kenapa? Nggak penting. Itu hal nggak penting. Itu bikin rusuh aja menurut gue. Berarti kan nggak punya etika, nggak punya moral, nggak punya adab. Berarti lu nggak ada value gitu loh. Dan gue pribadi, lu kalau anak gue nggak bakal ngomong kayak gitu juga sih. Karena gini ya, gue lahir di Indonesia. Gue dibesarkan di Indonesia, cuy. Gue makan, gue ketemu keluarga gue lahir dari buka mata. Sampai gue dewasa sekarang, gue di sini semua. Ke depan nanti gue ketemu istri gue beli rumah, gue beli harta gue semua di sini juga. Jadi, kita harus jangan pernah lupa daratan. Seburuk-buruknya suatu tempat, itu adalah rumah lu. Setidaknya lu itu nggak tidur di jalan, cuy. Ingat, masih banyak teman-teman kita kurang beruntung, ada yang tidur di jalan. Lu tahu nggak, gue tiap hari gue keluar nampak itu banyak, cuy. So please just respect. Mungkin karena state gue ini sekarang udah state yang etika gue tuh udah gue mantepin ya. Jadi gue mikir sampai sana. Tapi orang-orang ini kan nggak mikir sampai sana. Jadi banyak belajar, guys, untuk masalah value diri ini sendiri. Janganlah terlalu mengucilkan orang. Janganlah terlalu mengucilkan diri sendiri juga. Tunjukkan lo punya value. Tunjukkan lo tuh bisa. Tunjukkan lo bisa bermanfaat buat orang. Apapun hasilnya, orang tuh balasannya apa, nggak usah peduliin. Yang penting yang atas tahu kok kita ngapain. Ya. Jadi, fokus pada harga bukan nilai, ya. Prinsip investor sejati. Investor yang berhasil biasanya memiliki karakter berikut: disiplin, sabar, rasional, rendah hati, berorientasi jangka panjang, ya. Jadi itu seperti kita, ya. Ini sih gue berani ngomong, ya, again, kita disiplin. Kok kalau cut loss itu disiplin nggak? Goblok itu. Disiplin miskinnya ya itu. Oke, nggak kayak gitu, cuy. Arti disiplin itu adalah konsisten. Lo konsisten seperti apa dulu nih? Kalau gue konsisten seperti ini, gue film casting udah konsisten, gue disiplin. Gue disiplin berkarya, ya udah gue disiplin berkarya. Gak rugiin orang, gak kontroversial, gak ada apa-apa. Konten gue gak ada kontroversial, karena konten gue fokusnya edukasi, sharing, sama lebih tepat curhat lah. Sesuatu yang mungkin nanti gue bakal bikin ya, konten curahan investor ya, segmen bagus itu kayak. Nanti buat teman-teman unek-uneknya gitu, kita bisa curhat nanti. Nanti kalian komen-komen aja, kalian mau curhat apa komen aja gitu ya. Nanti gue bakal bikin segmen ya. Gue merasa kayak para teman-teman investor ini ke teman-teman tuh butuh sesuatu yang bisa kalian share unek-uneknya, dan kalian tuh butuh sesuatu yang bisa berbagi gitu loh. Jadi kalian tuh bisa berbagi di komunitas kita. Nanti kan banyak tuh ada orang komen-komen, lu bisa share gitu loh. Dan menurut gue sih itu bagus sih. Nanti coba gue bikin segmennya buat kalian ya itu ya. Karena gue ngerti sih kejengkelan apapun itu semua, gue ngerti banget. Kadang di live tuh banyak banget yang share kayak gitu juga, jengkel dan sebagainya. Gue ngerti banget ya. Dan tapi ada baiknya kita banyak kan diem aja sih. Ya, cuman kalau kalian pengen curhat, ya curhat yang sewajarnya kita ngomong ya. Nanti gue buatin segmennya ya. Oke. Pesan penutup buat kalian semua. Kesuksesan finansial bukan dimulai dari strategi. Kesuksesan finansial dimulai dari karakter. Jika karakter benar, strategi akan mengikuti. Namun jika karakter salah, bukan strategi terbaik pun tidak akan menyelamatkan investor. Jadi ini nama hukum tabur tuai ya guys ya. Hukum tabur tuai itu memang seperti itu. Kalau lu yang negatif, maka hasilnya negatif. Kalau lu positif, hasilnya positif. Carilah uang dengan cara positif, bukan cara negatif. Lu kalau cari uang dengan cara negatif, maka uang bakal keluar dengan cara negatif juga. Kalau uang dicari dengan cara positif, maka uang bakal keluar dengan cara positif juga. Untuk hal-hal baik. Untuk hal-hal yang membangun. Seperti itu. Ya. Oke. Nah ini PR buat kalian kalau kalian mau buat ya. Latihan berpikir seperti investor sejati. PR1, refleksi karakter investor. Tuliskan jawaban jujur untuk pertanyaan berikut. Apakah tujuan saya masuk pasar saham? Tulis. Mau cepat kaya, belajar bisnis, atau membangun kekayaan jangka panjang? Nomor 2, ketika saham turun 20%, apa reaksi pertama saya? Panik, mencari informasi, membeli lebih banyak. Ketiga, apakah saya membeli saham karena analisa sendiri, rekomendasi orang lain, atau mengikuti tren? Tuliskan refleksi ini minimal 5 kalimat. Nah, ini kalian boleh tulis ya. Ini gue mau baca di komen ya. Kalian tuh bagaimana? PR ini kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian kumpul di sana, nanti gue baca semua itu. Oke? Kalian jawab ya, kasih alasannya ya.
Terus ada lagi PR kedua kalian, itu menguji kesabaran investor. Misalkan nih modal awal 10 juta, return tahunan 15%, waktu 20 tahun. Gunakan konsep compound growth ya. Itu rumusnya gue udah kasih. Pertanyaan, berapa nilai investasi setelah 20 tahun? Apa yang terjadi jika investasi hanya dilakukan 3 tahun? Tujuan latihan ini adalah memahami bahwa kekayaan datang dari waktu, bukan dari spekulasi. Ya, jadi PR-PR ini juga gue buat kalian itu untuk melatih kalian mentalnya biar nggak spekulasi, ya. PR3, analisa bisnis sederhana. Pilih satu perusahaan publik yang kamu kenal. Jawab pertanyaan berikut, apa produk utama perusahaan ini? Kedua, bagaimana perusahaan menghasilkan uang? Ketiga, siapa kompetitor terbesarnya? Keempat, apakah bisnis ini masih relevan 10 tahun ke depan? Tuliskan jawaban minimal 1 halaman analisa sederhana. Ya, ini mungkin kalian bisa, kalau kalian ragu, kalian bisa tulis. Yang penting ini PR kalian buat semua. Kalau yang mau merubah hidupnya, yang pengen ke jalan yang benar, bikin PR-nya. Bikin PR-nya. Ini buat kalian, bukan buat gua. Ya, gue mikirin PR yang baik buat kalian. Karena gue sayang sama kalian. I'm care about you guys. Karena gue yakin kalian tuh masih banyak yang bisa evolve. Menjadi lebih better. Oke. Nomor 4, menguji ego investor. Tuliskan 3 kesalahan investasi yang pernah kamu lakukan. Lalu jawab, apa penyebab kesalahan tersebut? Apa pelajaran yang kamu dapat? Investor hebat tidak takut mengakui kesalahan. Oke nih ya. Ini kalian mesti berani ya. Kenapa? Kita tuh nggak boleh gengsi. Terkadang gengsi itu menghancurkan kehidupan lu sendiri sih. Lu itu menghancurkan sesuatu yang dulu bangun susah payah dengan hanya satu ego, yaitu gengsi. Nggak boleh. Gue sampai hari ini, gue nggak pernah gengsi. Gue berani ngomong seperti itu. Gue berani ngomong ini, kenapa? Karena gue selalu mengakui kesalahan gue. Kalau gue salah, gue salah. Gue nggak pernah mau menganggap diri gue bener. Selalu ya. Karena gue tahu, kita tuh manusia, pasti ada kesalahan. Lu udah salah, ada orang udah salah ngajak debat. Oke, nah ini prinsip ilmu mahal ya. Lu debat, lu kalah. Lu menang debat pun, lu juga kalah cuy. Jadi, just leave it. Gitu, ego itu turunin ya. Lanjut. Terakhir, filosofi investor. Pelajari pemikiran 2 investor legendaris, Warren Buffett dan Peter Lynch. Tuliskan 1 prinsip investasi dan masing-masing investor. Bagaimana prinsip tersebut bisa kamu terapkan minimal 10 kalimat refleksi ya. Oke. Jadi ini kalian pelajari. Ya, kalian tuh butuh role model. Kayak gue, role model gue siapa? Warren Buffett. That's it. Simple. Kalau kamu siapa? Mungkin gue, boleh nggak ada masalah. Sama aja kan? Lu kalau admire gue, ya lu admire Warren Buffett juga. Lu admire gue, ya lu admire Pak Lok yang juga. Sama cuy. Lu admire gue, ya Peter Lynch juga. Karena gue tuh, boleh dibilang, ilmu gue tuh referensi dari Warren Buffett, Peter Lynch, sama Pak Lok Keng Hong. Tapi kalau mau ngomong, gue tuh lebih condong ke Warren Buffett. Tapi kalau untuk analisa ya, tapi kalau untuk mulai investasinya, gue lebih ke Peter Lynch gayanya. Tapi secara psikologis, gue tuh lebih ke Pak Lok Keng Hong. Doakan yang terbaik aja. Kita nggak usah nyalain. Gue tuh selalu kayak gitu kok. Doain ekonomi kita maju, Indonesia bisa bangkit. Kita doain yang baik-baik aja. Kita doain semoga yang bekerja juga sehat-sehat selalu. Mereka bisa mengontrol keadaan ini, ya kita bisa lolos dari krisis ini, kita bisa secara ekonomi kita bisa menguat, kita dolar bisa turun, mata uang kita bisa menaik, bisa menghajar mata uang lain. Karena ini kan bagus, bisa ngebantu teman-teman kita di luar sana juga, lapangan pekerjaan bisa dibuka gitu semua. Nggak usah ngomong bisnis dulu, nggak usah ngomong saham kita dulu. Tapi ujung-ujungnya apa? Saham kita bisa cuan. See? It's what we call ethic. Kita ngomong cuan itu terakhir, bukan di awal. Oke? Jadi selalu pakai prinsip itu. Ya, cuan itu di paling dasar. Tapi paling penting etika kalian. Oke? Ya, jadi itu aja semuanya. Semoga berhasil. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan gue yakin kalian bakal berhasil. Ya? Oke? Sukses selalu. Stay healthy and see you. Take care of yourself. Bye-bye.